Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari konten-kontennya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah Habib. Nggak bisa menertibkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Jenderal Dudung ini kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita. Bagaimana mereka kemudian membawa adat istiadat yang bukan adat istiadat kita bangsa Nusantara, mencaci maki pemerintah, kemudian membuat framing yang negatif terhadap penyelenggara negara. Tadi betul dari Kiai Haji Imaduddin disampaikan, di negara-negara Timur Tengah, di lingkungan yang justru agamanya hanya satu adalah agama Islam, mereka bunuh-bunuh. Pertanyaannya siapa sutradara? Ya. Siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini. Tiap hari membanggakan leluhurnya. Tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya. Tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari. Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Pernyataan saya bahwa ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman. Dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung-jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada kalter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihad. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad.
selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah. Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Ba'lawi ini adalah ya dari Ba'lawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu. Itu sudah sangat saling menguatkan dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah, husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. Karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Ba'lawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Ba'lawi ini sebagai turun Nabi. Kemudian, adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Mengaku-ngaku keluarga Nabi Muhammad, padahal ini bukan keluarga Nabi. Satu, pukul ini dengan pukulan yang menyakitkan. Dipukul dengan pukulan menyakitkan. Jadi ulun kada nyuruh ngeroyok lah, bukan. Maksudnya nih kira imam, ada hakim yang menangkap. Tangkap, dipukul, dicambuk, dan terserah, pokoknya dipukul dengan pukulan yang menyakiti, yang menjarai. Satu. Yang kedua, yushharu. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Itu dipukul dengan pukulan yang keras, yang membuatnya jerah. Yang kedua, yushharu, umumkan lawan orang lain, tunjukkan nih nak orang yang mengaku Habib. Ini nak orang yang mengaku keluarga Nabi padahal bukan. Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, jangan coba-coba mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau bukan keluarga Nabi Muhammad. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Dan yang ketiga, wa yuhbasu tawilan, dan penjaranya dalam waktu yang lama. Kurung. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Profesor Menahem Mahadi, secara ilmu genetika, haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'lawi itu haplogrupnya adalah G. Dari tiga disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah
hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan. Lengkap sudah hakul yakin saya. Para habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Secara genetis, mustahil para habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Saya Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silakan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng
ya beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya, ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya, Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu, berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya, kapan lu belajar nasab? Saudara udah yang aneh-aneh, ada lagi yang bisa ngomong mesemu. Gue juga bisa ngomong bebotol. Lu nggak paham gue ngomong bebotol. Astagfirullahaladzim, benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, Habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Ngaku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan, saudara. Padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang namanya Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad para habaib.
Jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu Habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina. Bukan habaib yang mengaku mulia. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi ahwal. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk, kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya. Ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul.
Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Oh, ayo, gimana ya? Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan. MUI, di mana MUI? Percayalah, MUI itu hanya, ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya, ya mereka diam aja. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refili Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Dengan modal 10 ribuan sekali trading, pakai strategi yang simple, menentukan support dan resistance saja, dengan money management yang baik, di sini kita sudah profit $40 atau profit Rp640.000. Kita profit Rp640.000 hanya dalam waktu yang relatif singkat atau sehari kita melakukan trading. Jadi teman-teman kalau sudah untung, kita harus amankan dulu modal kita. Lalu sisanya kita gunakan untuk mencari keuntungan lebih lagi. Selamat datang di channel Jonas Leong. Di video kali ini kita akan tutorialkan trading dengan modal Rp10.000. Video ini cocok sekali untuk teman-teman yang baru mulai belajar trading dan ingin mencari penghasilan tambahan dari trading. Kita akan jelasin secara lengkap bagaimana cara deposit, cara pakai aplikasi trading, dan cara melakukan withdrawal. Sampai kita bahas strateginya. Kita akan coba jelasin semuanya step by step. Untuk platform trading yang saya gunakan adalah XM. Karena XM sudah teregulasi secara global dan sudah beroperasi sejak 2009. Jadi terpercaya dan terjamin keamanannya. XM diatur oleh beberapa otoritas keuangan terkemuka, termasuk Cyprus Securities and Exchange Commission atau SEC, Australia Securities and Investment Commission atau ASIC, dan Financial Conduct Authority atau FCA. Regulasi ini memberikan kepercayaan kepada para trader atau investor bahwa dana mereka akan dikelola dengan aman. Enaknya di XM, kita bisa trading forex, saham global, kripto, komoditas seperti emas, indeks, dan lain-lain. Sudah lengkap di satu platform. Kita tidak usah lagi pindah-pindah menggunakan sekuritas yang berbeda-beda. Apalagi, XM juga menyediakan
spread rendah, dan leverage yang tinggi, hingga 1:1000. Jadi cocok sekali untuk pemula dengan modal kecil atau minim. Kalau teman-teman punya pertanyaan, misalnya mempunyai kendala registrasi, XM dikenal menyediakan layanan customer service 24 jam, waktu jam kerja, melalui obrolan langsung, email, bahkan telepon. Selain itu, ada juga edukasi dan kelas online gratis untuk membantu Anda memahami market lebih baik. Ditambah lagi, XM menyediakan akun Islami bebas swap untuk trader yang ingin mematuhi hukum syariah. Pastikan teman-teman yang nonton video ini pakai platform investasi XM, supaya sama dengan yang aku jelasin dan kamu bisa praktekkan secara langsung. Buat teman-teman yang mendaftar, gunakan link di kolom deskripsi, bisa dapatkan bonus deposit 100% hingga $500, terbatas hingga akhir bulan ini. Setelah teman-teman masuk dan melakukan pendaftaran, create an account untuk membuat new account dengan email. Pastikan teman-teman melakukan verifikasi. Kalau belum, kita bisa klik di kiri atas, lalu My Account untuk verifikasi identitas. Prosesnya simple, tinggal ikuti saja. Anda akan disuruh isi tanggal lahir, tempat tinggal, dan nomor telepon. Lalu isi pertanyaan sesuai dengan yang diminta. Upload dokumen bisa gunakan KTP. Untuk verifikasi address, bisa gunakan bank statement. Anda juga akan diminta untuk melakukan selfie untuk verifikasi identitas. Cara depositnya, kita bisa melihat bisa klaim bonus di sini, atau klik di ujung kanan atas yang ada deposit. Kemudian di sini akan muncul banyak sekali sistem payment yang bisa teman-teman pilih. Untuk menu transfernya, banyak sekali pilihan. Kita bisa pilih QRIS, karena di sini tersedia QRIS. Berarti kamu juga bisa pakai e-wallet. Di sini aku pakai m-banking. Jadi bebas untuk sistem paymentnya sesuaikan dengan yang kalian pakai. Kalau sudah, kita langsung klik deposit. Di video kali ini, kita akan tutorialkan trading dengan modal minim. Benar-benar hanya dengan Rp10.000. Untuk platform XM, ini kita minimal depositnya. Pertama itu adalah Rp230.000 atau sebesar $15. Jadi dengan modal Rp230.000, kita bisa trading berkali-kali dengan kapasitas lot size-nya yang kita pilih adalah Rp10.000. Sesimpel itu. Kita belajar trading langsung pakai duit yang barusan kita depositkan. Untuk bagian ini, aku coba akan jelasin sepelan mungkin, agar mudah dimengerti oleh pemula. Jadi nanti kita akan jelasin dulu analisanya sebelum kita melakukan open posisi. Pertama yang harus kalian lakukan adalah masukin dulu produk yang pengen kalian tradingkan. Misalnya emas. Seperti yang sudah saya katakan di awal video, kita akan trading dengan modal Rp10.000. Jadi untuk lot size-nya, ini pilih 0,01. Ini setara dengan Rp10.000. Untuk lot size 0,01, ini sering disebut sebagai micro lot. Kamu bisa bebas setting lot size-nya mau berapa. Tapi saranku buat teman-teman yang baru mulai trading, usahakan lot size-nya itu di angka 0,01 hingga 0,02 saja. Jadi maksimumnya segitu. Sebetulnya kamu bebas setting lot size-nya mau berapa. Tapi saranku buat teman-teman yang baru mulai trading, usahakan lot size-nya itu di angka 0,01 hingga 0,02 saja. Jadi maksimumnya di angka segitu. Kita buka posisi buy dengan lot size 0,01 atau Rp10.000 dari modal trading kita. Aku coba bedah kenapa di sini open posisi buy. Kalau kita flip handphone kita bisa menganalisa technical analysis dengan candlestick. Saya biasa gunakan time frame M30. Lalu kita coba tarik garis horizontal line untuk melihat di mana support dan resistance. Horizontal line di bawah ini adalah area support. Horizontal line di atas adalah area resistance. Gampangnya kalau harga mendekati area resistance itu ada kemungkinan breakout ke atas. Kalau gagal, maka harga akan melakukan koreksi. Dengan melihat garis di mana area support dan area resistance, ini akan lebih memudahkan kita untuk membuka posisi dengan menentukan risk and reward. Kenapa saya tadi buka posisi buy? Karena saya melihat ada potensi breakout ke atas. Jadi saya buka posisi buy dengan harapan saya untung ketika harga naik. Di sini analisa kita ternyata betul. Saatnya kita take profit dulu. Di sini kita sudah cuan $1,33. Padahal modal kita cuma 10 ribuan rupiah. Cara take profitnya juga simple banget. Tinggal klik silang, lalu kita close. Udah, segampang itu. Posisi pertama kita langsung sukses profit. Jadi take profit tadi itu berguna untuk mengamankan profit dulu. Beberapa saat kemudian, saya melihat ada potensi koreksi. Jadi di sini saya langsung buka posisi sell. Di sini aku buka dengan posisi dengan size tradingnya
aku besarin 100%, yaitu 0,02, yang awalnya tadi 0,01. Saya menganalisa bahwa harga mungkin akan melakukan koreksi sedikit, karena ada potensi gagal breakout. Makanya tadi saya take profit dulu, lalu sekarang saya langsung buka posisi kebalikannya. Saya buka posisi sell dengan harapan saya dapat untung ketika harga turun. Ternyata betul analisa saya. Harga sudah turun, tapi karena kita buka posisi sell, maka di sini saya profit. Dan kita close dulu posisinya. Kita cuan $6,5. Untuk sementara, kalau kita lihat total profit kita, itu baru di angka $7,83. Masih kurang banyak sih untuk hari ini, ayo kita trading lagi. Trading posisi ketiga, kita akan buka posisi buy dengan lot size 0,02. Sekarang kita bedah kenapa buka posisi buy. Candlestick hampir menyentuh support, jadi ada kesempatan untuk bouncing back ke atas. Jadi ketika analisa kita betul, maka kita akan cuan. Kita tunggu sebentar, setelah beberapa saat, terbukti di sini kita cuan $32,20. Padahal ingat, tadi modal kita trading hanya puluhan ribu rupiah saja. Jadi sebetulnya, untuk mendapatkan penghasilan sampingan atau tambahan dari trading itu sebetulnya tidak susah. Tapi butuh disiplin dan punya skill money management. Kita harus tahu kapan mau masuk atau kapan kita mesti keluar jika analisa kita salah. Total hasil trading kita hari ini dengan deposit Rp230.000 atau $15 dengan modal 10 ribuan sekali trading pakai strategi yang simple, menentukan support dan resistance saja. Dengan money management yang baik, di sini kita sudah profit $40 atau profit Rp640.000. Kita profit Rp640.000 hanya dalam waktu yang relatif singkat atau sehari kita melakukan trading. Kita cuan kurang lebih 500% atau 5 kali dari modal trading kita. Masih ingat kan tadi kita trading dengan modal 10 ribuan rupiah saja. Dan berapa yang sudah kita hasilkan dengan modal segitu. Jadi di sini aku langsung withdraw modal Rp230.000 yang tadi saya depositkan dan sisain profit Rp410.000 untuk mencari cuan dari trading. Dengan begini sudah tidak ada resiko lagi kalau modal kita habis. Jadi teman-teman kalau sudah untung, kita harus amankan dulu modal kita. Lalu sisanya kita gunakan untuk mencari keuntungan lebih lagi. Untuk withdraw-nya simple banget. Tekan menu garis 3 di kiri atas. Lalu kamu tinggal klik withdraw, lalu pilih transfer bank. Di sini aku isi 230.000 sesuai dengan nominal deposit. Tinggal klik request dan gak lama langsung masuk ke rekening Anda. Pada intinya, trading itu bisa untung kalau trading itu penuh dengan kesabaran dan juga konsisten. Yang penting kita sudah amankan dulu modal kita, dan sisa profitnya kita gulung lagi, dan kita gunakan untuk mencari cuan tambahan lainnya. Itulah video bagaimana tutorial melakukan penghasilan tambahan dari trading dengan modal Rp10.000 dari platform XM. Sampai sini kita sudah bahas platform apa yang kita gunakan, gimana kita lakukan pendaftaran, lalu deposit, dan cuan dari trading secara real time. Kita juga sudah withdraw modal kita dan sisain profitnya untuk mendapatkan cuan lebih banyak lagi. Teman-teman bisa gunakan strategi ini untuk mencari penghasilan tambahan dari trading setiap bulannya. Semoga sharing kali ini dapat membantu perjalanan teman-teman dalam melakukan investasi dan juga trading. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan apa yang saya sampaikan, ayo like dan juga subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.